Telah datang di Indonesia dalam 2 gelombang. Total 3 juta dosis vaksin diterima Indonesia dan akan segera didistribusikan ke 34 provinsi. Setelah dilakukan rangkaian uji klinis di Indonesia, pemerintah menggolongkan penerima vaksin Sinovac. Berikut syarat penerima vaksin. Usia dewasa antara 18 hingga 59 tahun, menerima dan menandatangani surat persetujuan bersedia mengikuti jadwal imunisasi. Masyarakat yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid sebagian besar tidak boleh disuntikan vaksin. Namun Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit dalam Indonesia memberikan rekomendasi soal pemberian vaksin COVID-19 pada orang yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Di antaranya, reaksi alergi berat yang bukan akibat vaksinasi COVID-19, riwayat alergi obat, riwayat alergi makanan, asma yang terkontrol, alergi pada rongga hidung, urtikaria atau biduran atau ruam kulit akibat vaksinasi. Tapi bila ada bukti urtikaria, maka menjadi keputusan dokter klinis untuk memberikan vaksin. Pemberian antihistamin atau obat anti reaksi alergi dianjurkan sebelum dilakukan vaksinasi. Dermatitis atopi atau eksim kulit yang terjadi akibat adanya peradangan pada kulit. Penyakit paru obstruktif kronik. Peradangan pada paru-paru yang berkembang dalam jangka panjang PPOK umumnya ditandai dengan sulit bernapas, batuk berdahak, dan mengi atau bengek. Pasien dalam kondisi PPOK eksaserbasi akut disarankan menunda vaksinasi sampai kondisi eksaserbasi teratasi. Tuberkulosis atau pasien TBC termasuk TB paru dalam pengobatan layak mendapatkan vaksin COVID-19 minimal setelah 2 minggu mendapatkan obat anti tuberkulosis. Kanker paru, pasien kanker paru dalam kemoterapi target layak untuk mendapatkan vaksinasi. Penderita HIV dengan catatan evaluasi respon imun tergantung CD4, diabetes terkontrol, obesitas tanpa komorbid berat, penyakit hati atau liver. Sementara dokter penyakit dalam menekankan sejumlah pasien yang tidak atau belum layak menerima vaksin COVID-19. Di antaranya pasien penderita komorbid yang tidak dianjurkan menerima vaksinasi adalah pasien autoimun dan penderita sindrom hiperantigen. Pasien ini tidak disarankan vaksinasi karena belum ada hasil peneliti yang menunjukkan bukti efek lain atas vaksin. Selanjutnya, pasien infeksi akut yang ditandai munculnya demam. Pasien tidak disarankan vaksinasi karena demam menjadi kontraindikasi vaksinasi. Lalu pasien ginjal kronis maupun yang menjalani transplantasi ginjal serta pasien hipertensi. Alasannya karena belum ada rekomendasi hasil uji klinis vaksin di Bandung. Pasien gagal jantung maupun jantung koroner juga tidak disarankan vaksin karena belum ada hasil penelitian yang menjamin keamanan vaksin bagi pasien ini. Selanjutnya, pasien gastrointestinal, hyper dan hipertiroid dan kanker, mereka juga tidak disarankan menerima vaksinasi karena hingga saat ini belum ada penelitian terkini yang menjamin efek lain vaksin untuk pasien ini. Karenanya, masyarakat harus lebih detail memperhatikan ketentuan sebelum menerima atau melakukan vaksinasi. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya efek samping yang berbahaya bagi pasien atau penerima vaksin. Jika masyarakat telah melakukan vaksinasi, juga disarankan tidak langsung pulang, menunggu di vaskes selama 30 menit sebagai antisipasi jika terjadi KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, seperti gejala efek samping ringan hingga reaksi tubuh yang serius seperti anafilaktik, alergi parah terhadap kandungan vaksin. Tim Liputan iNews melaporkan.